Kalau engkau meninggal dunia, jatuh, nggak ada siapapun orang yang mau memikul engkau. Kisah Harun Ar-Rasyid ini saya ingatkan kembali bapak sekalian, agar tertanamkan dengan kuat dalam hati kita, amalan tersebut harus lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan, amalan tersebut harus lillahi ta'ala. Pada masa Harun Ar-Rasyid salah seorang khalifah yang terkena alif dan bijaksana. Harun Ar-Rasyid punya kebiasaan itu menyamar, keluar dari istana menyamar, memakai pakaian biasa supaya nggak dikenal oleh masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari informasi, untuk mengetahui bagaimana kondisi rakyat beliau. Karena kalau beliau pakai mahkota, pakai pakaian istana, orang-orang nanti mungkin akan bersandiwara, ya, nggak enak ini, nggak enak itu. Jadi ketika Harun Ar-Rasyid memakai pakaian biasa, akan mudah untuk tahu bagaimana gubernur kalian, bagaimana pimpinan kalian yang telah aku tunjuk, bagus apa enggak, adil atau tidak, arif bijaksana atau tidak. Nah, jadi Harun Ar-Rasyid memakai pakaian biasa, ditemani oleh beberapa pengawalnya. Berjalan naik kuda. Di tengah perjalanan nampak dari jauh ada sekelompok orang sedang berkerumun. Didekati oleh sang khalifah, ternyata ada sebujur jasad yang telah kaku, yang telah meninggal dunia, tergeletak di tanah. Orang-orang mencaci maki, seperti hampir meludahi orang tersebut. Jadi nggak ada yang ngurus jasad tersebut, sehingga Harun Ar-Rasyid merasa ini kan tanggung jawab, ini tanggung jawab sang khalifah, tanggung jawab fardu kifayah. Kalau nggak ada siapapun yang mengurus, maka akan berdosa satu negeri. Nggak peduli orang tersebut orang taat atau orang maksiat, yang jelas kalau seorang muslim meninggal dunia wajib difardu kifayahkan, pemandiannya, pengkafanannya, salatnya, dan juga penguburannya. Karena nggak ada yang peduli, maka Harun Ar-Rasyid mengatakan kepada para pengawal, yuk kita bawa pulang. Di mana rumahnya? Di sana, dibawalah. Begitu sampai ke rumah, istrinya menangis, lalu mengatakan, bang, kan sudah saya bilang tapi engkau tidak percaya, kan sudah saya bilang tapi engkau tidak percaya. Khalifah menangkap, kenapa sang ibu, sang istri kok mengatakan demikian? Sudah saya bilang tapi engkau tidak percaya. Setelah dipastikan itu istrinya, iya itu istrinya. Maka setelah dibawa masuk ke dalam, dimandikan, Harun Ar-Rasyid memanggil ibu tersebut. Wahai ibu, apa gerangan? Kenapa engkau mengatakan dengan perkataan seperti yang saya dengar tadi? Iya, wahai tuan. Nggak tahu nih istrinya nih, siapa di hadapannya nih. Iya benar wahai tuan. Orang-orang mencela suami saya, orang-orang menghina suami saya. Sebenarnya suami saya tidak seperti itu. Ya, semakin penasaran sang khalifah. Coba ceritakan kepada saya apa gerangan wahai ibu. Begini wahai tuan, suami saya itu dia punya usaha, punya rezeki, dan punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Malam dia pergi ke tempat penjual khamar, dibeli khamar dibeli semua. Lalu dia pergi ke tempat wanita-wanita tunasusila, dia pergi ke sana, dia berikan upah semuanya, duit dikasih semuanya, kemudian dia pulang. Sehingga orang-orang mengatakan dia itu pemabuk berat. Orang-orang mengatakan ini bukan penzina dengan satu orang, tapi penzina dengan satu camp. Jadi sebenarnya bagaimana? Wahai tuan, sebenarnya suami saya setelah dia beli khamar itu, begitu sampai ke rumah dia hancurkan botol-botol tersebut, dia buang airnya sehingga mengalir di parit. Lalu dia katakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari khamar.
Dan ketika dia pergi ke tempat wanita tunasusila, dia berikan upah satu persatu. Lalu dia katakan, wahai kalian semua, telah aku berikan upah untuk kalian, pulang semuanya, pulang semuanya. Lalu sampai ke rumah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah menyelamatkan sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zina. Kemudian aku katakan, iya bang, tapi orang-orang kan nggak tahu. Orang-orang kan nggak tahu yang hakikat yang kau lakukan. Saya tidak peduli dengan apa yang diperhatikan, apa yang dinilai oleh orang lain. Iya bang, tapi nanti lihatlah, kalau engkau meninggal dunia, nggak akan ada yang mau ngurus kamu. Kalau engkau meninggal dunia, jatuh, nggak ada siapapun orang yang mau memikul engkau. Dan nanti nggak akan ada yang salatkan engkau. Sang suami mengatakan sambil tersenyum, jangan takut dik, lihatlah, nanti yang akan mengurus jenazah saya Khalifah Harun ar-Rasyid. Terperanjat sang Khalifah Harun ar-Rasyid. Subhanallah, subhanallah, suami ibu ternyata luar biasa. Maksudnya apa wahai Tuhan? Hajat dan doa suami ibu itu tercapai. Maksudnya apa Tuhan? Saya lah Khalifah Harun ar-Rasyid. Masya Allah, tabarakallah. Sang Khalifah memanggil rakyat beliau dan mengatakan, wahai rakyatku, datang, yuk mari kita salatkan jenazah ini. Ini bukan sembarang jenazah ini salah seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Setelah diceritakan oleh sang khalifah, berduyun-duyun ribuan orang mensalatkan orang tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang yang melakukan amalan bukan demi pujian manusia, tapi lillahi ta'ala. Berapa lama dia bersabar itu orang menghina dia? Berapa lama dia itu menerima penghinaan, tapi dia enggak peduli. Katro pokoknya ni kakak belau khamar ni. Ni dah datang lagi tukang mabuk ni. Ketika masuk masjid mungkin orang bilang enggak enak ni dekat-dekat ni. Ni tukang mabuk ni, tukang pezina. Mungkin seperti itu. Enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya istrinya. Dan istrinya pun pesimis, nanti akan diketahui oleh orang yang lain. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana 'amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang melakukan kebaikan. Walaupun pandangan manusia terbatas ya. Ada sampah sedikit kita buang, siapa yang mau menilai kita? Ada aqua gelas tertinggal di masjid, berserakan 2 atau 3, siapa yang peduli? Oleh kita ambil. Apakah itu sia-sia? Tidak. Kembali kepada ayat tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan walaupun sebesar biji pasir, butiran pasir, Allah akan membalasnya.